Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat malam, bertemu kembali dalam renungan malam, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Saudara, Allah kita begitu baik, sangat baik bagi setiap kita. Sepanjang hari Dia telah menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Dan malam hari ini, saudara, sebelum kita akan beristirahat, kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sehingga malam hari ini kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara kembali akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan aplikasi firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, dan di akhir video ini saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, saudara. Mazmur pasal yang keempat ini adalah Mazmur Daud. Dan yang mau ditegaskan oleh Daud melalui mazmurnya ini adalah ketentraman yang dia alami di dalam Tuhan. Dia berkata di ayat 9 bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, malam hari ini kita akan beristirahat. Dan biarlah setiap kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Dengan tentram aku membaringkan diri. Tuhan memberi kita keamanan dan ketentraman. Dan malam hari ini, saudara, kita akan belajar bagaimana Daud menjalani hari-harinya, sehingga saat dia membaringkan diri di hadapan Tuhan, dia membaringkan diri dengan tentram. Saat dia beristirahat, dia beristirahat dengan tentram. Kita akan belajar untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Sehingga malam hari ini, saat kita membaringkan diri, keamanan dan ketentraman Tuhan memenuhi kita. Saudara, saat Daud menuliskan mazmur ini, dia mengungkapkan kesesakan yang dia alami. Di mana di dalam ayat yang kedua, dia berkata, bagian B, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi ada satu situasi yang menyesakkan dia. Ada satu situasi yang berat, yang sulit, yang dialami oleh Daud. Dan di dalam situasi yang sulit dan berat yang dia alami, dia bisa membaringkan diri dan beristirahat dengan tentram dan aman di dalam Tuhan. Itu yang akan kita belajar, saudara.
hari-hari dalam kehidupan kita, mungkin kita akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai beban berat yang harus kita pikul. Tetapi dalam beban berat persoalan yang dihadapi oleh Daud, yang menyesakkan, itu yang dia jelaskan, saudara. Namun demikian, dia bisa beristirahat dengan damai dan tentram. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mampu beristirahat dengan damai dan tentram di dalam Tuhan? Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan yang dia alami, saudara, adalah dia berseru kepada Tuhan. Di mana di ayat 2 tadi dia berkata, "Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah aku." Apabila dia menghadapi kesesakan dalam hidupnya, yang dilakukan oleh Daud adalah dia berseru kepada Tuhan yang menjawab dia. Di mana ayat 4 dia berkata, "Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Tuhan mendengarkan seruan Daud saat dia mengalami kesesakan. Itu sebabnya dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami, dia selalu berseru kepada Tuhan, sehingga saat malam hari dia membaringkan diri, dia beristirahat dalam damai dan tentram. Saudara, seringkali saat beban menindih, saat persoalan berat dihadapi, banyak orang yang tidak bisa beristirahat, yang tidak bisa menikmati tenang dalam istirahatnya, sehingga masalah dan persoalannya semakin tindih menindih. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saat beban yang menyesakkan, saat persoalan yang menyesakkan dihadapi oleh Daud, dia berkata, "Aku membaringkan diri dengan tenang, dengan tentram." Kenapa, saudara? Karena dalam kesesakan yang dia alami, dia selalu berseru kepada Tuhan, dan yang dia alami, Tuhan menjawab seruan-seruannya. Saudara, di dalam kehidupan kita, mungkin kita akan selalu berhadapan dengan masalah, persoalan,
dan beban hidup. Tetapi jika kita belajar hidup seperti Daud, di mana dalam beban persoalan yang kita hadapi, kita selalu berseru dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berseru dan mengharapkan pertolongan Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan seruan-seruan kita. Maka ketahuilah saudara, bahwa seperti Daud, kita akan mampu membaringkan diri dan beristirahat dengan tentram dan aman di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang saudara hadapi saat ini, seberapa berat pun persoalan beban yang sedang saudara pikul, mari serahkan di hadapan Tuhan saudara. Serahkan di hadapan Tuhan. Karena Dia mendengarkan seruan-seruan kita, dan Dia menjawab seruan-seruan kita. Dan jika kita berserah kepada Tuhan dan kita tahu bahwa Allah mempedulikan kita, Allah menjawab seruan-seruan kita, maka kita akan bisa beristirahat dalam damai dan ketentraman dalam Tuhan. Hal kedua yang dilakukan oleh Daud, saudara, saat kesesakan menimpa hidupnya, saat beban persoalan menerpa kehidupannya, namun dia bisa beristirahat dalam damai dan tentram. Yang kedua yang dia lakukan ada di ayat yang ke-6, saudara, di mana dia berkata, persembahkanlah korban yang benar. Saat Daud menghadapi kesesakan, saat Daud menghadapi persoalan dan beban berat yang menyesakkan kehidupannya, reaksi dan tindakan yang dia lakukan adalah dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan itu yang dia tegaskan kepada umat Tuhan melalui mazmurnya, supaya dalam kesesakan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, tetap persembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Di mana di dalam konteks Mazmur pasal keempat ini, saudara, bahwa korban yang benar yang dimaksudkan oleh Daud, yang pertama adalah mempersembahkan mazmur dan puji-pujian di hadapan Tuhan. Mempersembahkan mazmur pengagungan bagi Tuhan. Di dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak memprotes, dia tidak mempermasalahkan atau mempersalahkan Tuhan. Tetapi dalam kesesakan yang dia alami, malah dia
mempersembahkan korban, mempersembahkan mazmur, puji-pujian, pengagungan bagi Tuhan. Sekalipun dia menghadapi kesesakan, dia tetap memuji dan mengagungkan Tuhan melalui mazmur-mazmurnya. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Sekalipun masalah, persoalan, dan kesesakan menimpa kehidupan kita, tetaplah persembahkan puji-pujian, pengagungan bagi Tuhan. Persembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, yaitu pengagungan dan puji-pujian bagi Tuhan. Maka dengan demikian, seperti pemazmur dapat beristirahat dalam damai dan tentram, demikian kita akan mampu beristirahat dalam damai dan tentram di hadapan Tuhan. Dan hal kedua, persembahan yang benar yang dimaksudkan oleh Daud dalam konteks ini adalah kehidupan yang benar. Itu ada di ayat yang kelima, di mana dia berkata, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Daud menjelaskan bagaimana seharusnya seorang umat Tuhan menghadapi masalah, persoalan, dan kesesakan. Jangan berbuat dosa. Jadi persembahkanlah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Daud adalah kehidupan yang benar, tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun kesesakan menimpa, sekalipun beban dan persoalan menyesakkan kehidupannya, namun dia tetap mempersembahkan hidup benar. Saudara, apapun persoalan, masalah yang kita hadapi yang mungkin sangat menyesakkan kehidupan kita, tetaplah persembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sikap yang benar saat menghadapi segala persoalan yang menyesakkan kehidupan kita. Maka dengan demikian, sama seperti pemazmur yang di malam hari dia membaringkan diri dan dia beristirahat dalam damai dan tentram di hadapan Tuhan, demikian kita, saudara, akan mengalami ketentraman dan kedamaian Tuhan dalam istirahat kita. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur, yaitu Daud, sehingga di malam hari dia dapat beristirahat dalam damai dan tentram, sekalipun beban persoalan menyesakkan kehidupannya. Di mana di ayat yang ke-6 dia berkata, kembali di ayat 6 bagian B, "Dan percayalah kepada Tuhan." Hal ketiga yang ditegaskan oleh pemazmur, sekalipun persoalan dan beban menindih,
sekalipun persoalan menyesakkan kehidupan ini, yang dilakukan oleh pemazmur, yang dia nasihatkan untuk dilakukan semua umat-umat Tuhan adalah supaya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun sedang ada dalam kesesakan. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup menyelesaikan masalah dan persoalannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah segala kesesakannya, sehingga dia mampu beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan. Itu sebabnya dia menegaskan kepada setiap umat-umat Tuhan, supaya setiap umat-umat Tuhan juga tetap percaya kepada Tuhan sekalipun beban persoalan menindih dan menyesakkan kehidupan mereka. Saudara, sekalipun saat ini beban persoalan menindih dan menyesakkan kehidupan saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian saudara, kita akan mampu membaringkan diri, beristirahat dengan damai dan tentram di malam hari. Percayalah bahwa Allah sanggup memberi jalan keluar apapun kesesakan, apapun masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi. Bahwa Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara besar, Allah sanggup mengubah segala sesuatu menjadi baik. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Segala sesuatunya ada dalam tangan Tuhan. Langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Segala sesuatu ada dalam kuasanya, ada dalam otoritasnya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, saudara. Seberapa berat, seberapa sulit beban persoalan yang kita hadapi, seberapa mustahil pun menurut pikiran kita, seberapa menyesakkan pun persoalan itu, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Percayalah saudara, Dia sanggup menolong saudara. Percayalah saudara, Dia sanggup memberi jalan keluar. Dia sanggup menyelesaikan segala beban dan persoalan kita. Percayalah, percayalah, sehingga di malam hari kita mampu beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur. Kita kembali sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya
Saat tiba malam hari, kita beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan. Karena begitu banyak orang, saudara, di hari-harinya dia sudah begitu berat menghadapi segala masalah dan persoalan, dan di malam hari dia tidak bisa beristirahat dalam damai dan ketentraman. Tetapi malam hari ini, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, di mana sekalipun dalam hari-harinya pemazmur mengalami kesesakan oleh karena masalah dan persoalan, tapi di malam hari dia menegaskan di ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa beristirahat dalam damai dan ketentraman. Segera tidur, segera beristirahat, dan diam dengan aman dan tentram di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar. Karena dalam segala beban persoalan yang menyesakkan hidupnya, dia selalu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjawab dia. Dalam kesesakan yang dia alami yang menindih hidupnya, dia persembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, yaitu mazmur, puji-pujian, pengagungan, dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa, sekalipun kesesakan, sekalipun beban menindih hidupnya, dia tetap memuji memuliakan Tuhan. Dia tetap bermazmur bagi Tuhan dan mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itulah korban yang benar yang dia persembahkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dia tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi, bahwa Allah sanggup memberi jalan keluar dalam segala kesesakan yang dia alami. Puji Tuhan, saudara. Biarlah saya dan saudara, kita juga akan selalu mampu beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan ketika malam hari tiba. Jika kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam kesesakan yang dia alami, yaitu kita selalu berseru kepada Tuhan, yaitu kita selalu mempersembahkan korban yang benar, yaitu tetap bermazmur dan memuliakan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran sekalipun beban berat menindih, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah setiap kali malam tiba, kita akan beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Bapa yang baik, sebelum kami akan beristirahat, ya Tuhan, kami mau berdoa di hadapan-Mu.
Kami bersyukur ya Tuhan, di malam hari ini kami kembali sudah belajar firman-Mu, supaya di dalam istirahat kami, supaya saat kami membaringkan diri, kami akan beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan. Maka dalam hari-hari kami akan berseru dan berserah kepada Tuhan. Dalam hari-hari kami akan tetap mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam hari-hari kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan dengan demikian ya Allah, maka kami akan mampu beristirahat dalam damai dan ketentraman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami akan melakukan firman-Mu, berseru kepadamu, mempersembahkan korban bagimu, percaya kepadamu dalam segala situasi, sehingga kami akan mengalami janji-janji firman-Mu. Sehingga setiap kali malam tiba, kami beristirahat dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar
bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan.
Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Rasakan hangat
puaskan setiap hati. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami.
puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah
selamanya. Di hadapan tahtamu ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahtamu ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
mesbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mesbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku.
jejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil kau